Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Gerbang Tani semua dimanapun berada. Kita jumpa kali ini di acara podcast Gerbang Tani. Ini podcast Gerbang Tani mewadahi para petani muda atau petani tradisional, petani milenial untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan ide-ide usaha, baik gagasan maupun harapan dari sisi pertanian agar teman-teman sahabat Gerbang Tani semua bisa ikut sama-sama mengikuti perkembangan pertanian yang ada. Langsung saja untuk sesi perdana kali ini podcast kita kedatangan narasumber dari Desa Pilangsari. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau, petani jamur. Baiklah, langsung kita berkenalan. Ya, terima kasih. Saya atas nama Mas Sakam. Oh, Mas Sakam. Masih muda. Ya. Iya. Mas Sakam, domisilinya di mana Mas Sakam? Domisili Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu. Iya. Mas Sakam ini saya dengar sudah bergelut di dunia jamur. Iya. Sebelum itu Mas Sakam ini menjalani profesi atau ada kegiatan lain di mana, Mas? Ya, aslinya saya itu perawat. Oh, perawat. Perawat di instansi rumah sakit. Rumah sakit. Tapi kedua, saya pengen belajar juga di petani, terutama budidaya jamur, yaitu jamur tiram. Jamur tiram. Iya. Jamur tiram. Ide untuk budidaya jamur tiram pertama kali dari mana, Mas? Ya, pertama kali saya sama teman-teman, yaitu yuk di Pilangsari ini belum artinya ada cuman beberapa orang, tapi saya jamur ini baru di Pilangsari. Jadi intinya dengan adanya jamur jaya Desa Pilangsari ini untuk memfasilitasi khususnya warga masyarakat Desa Pilangsari. Jadi untuk sekitaran masyarakat Desa Pilangsari saja. Iya. Pada awalnya seperti itu. Iya. Ini jamur tiram ya, Mas ya. Kan Iya, budidaya jamur jamur kan banyak nih. Iya. Jamur tiram. Mas Sakam, Iya. saya pengen tahu nih, untuk memulai budidaya jamur itu secara gambaran keseluruhan aja, Mas. Itu dibutuhkan modal berapa? Skala kecil aja rumahan. Kalau saya mau bikin budidaya jamur. Ini khususnya tim kami ya. Iya. Yaitu modal awal. Modal awal 4 orang. 4 orang itu dari 1 jutaan. Oh, Itu, akumulasi. Iya, akumulasi. Itu dari gubuk. Dari bikin gubuk sampai belanja baglok. Baglok apa, Kang? Baglok itu media jamur. Itu baglok terbuat dari apa medianya? Nah, satu dedek. Kalau itu dedek pekatul yang di apa itu? Enggak, yang ini dedek yang bekatul atau yang kasarnya itu? Iya, yang lembut. Oh, yang lembut. Terus serutan kayu. Terus fermentasi jagung. Nah, terus bahannya itu artinya di pakai plastik. Di apa ya namanya, dikemas lah. Masanya kami dari Cirebon belanja, bukan artinya bikin sendiri atau mengelola sendiri. Sudah ada penyedianya bahannya, bagloknya sudah ada. Itu jadi bentuknya. Udah jadi ya. Itu berapa Kang belanjanya? Itu 3.000. Satu baglok itu 3.000. Oh, itu ukuran plastik yang kayak gitu ya? Iya, kurang lebih plastik ukuran 24. Nah, kalau oke 3.000 nih Kang. Iya. Kalau saya rumahan untuk sendiri nih ya, untuk memulai usaha, berapa baglok yang perlu disiapkan? Ya sebenarnya sih 500 baglok juga sudah cukup sih. 500 kali 3 ya Kang? Iya. Berarti sekitar berapa? 1,5 juta ya? Iya. 1,5 juta udah bisa memulai. Iya. Udah jadi itu Kang? Sudah jadi. Termasuk bibit di dalamnya sudah jadi? Iya, sudah. Oh, baglok itu udah ada bibitnya? Udah ada bibitnya. Tinggal saya artinya merawat. Iya, tinggal menyiram Berarti sekarang penempatan bagloknya seperti apa Kang? Penempatan posisi gitu. Enggak, maksud saya baglok ini ditaruh di media seperti apa? Apa ya, semacam jadi, tingkat atau bagaimana? Ya, tingkat sama pring itu apa sih, andapan itu. Andapan. Cuman saya ini 1.000 baglok. Jadi lumayan. Iya, lumayan. Itu kalau 1.000 butuh berapa meter Kang petakan tanah yang disiapkan? Itu kurang lebih 4 kali 6.
kayak rumah itu. Kayak rumah. Berarti berhadapan kayak gitu ya, jalannya sempit itu ya. Iya. Cuman masih ada luang sih. Emang kebesaran saya ini kebesaran seharusnya. Iya. Cuman ya karena sudah telanjur 1000 baglok ya udahlah. Gitu. Berarti modal awal berapa Kang tadi? Kurang lebih 4 juta. 4 juta. 4 juta. 4 juta itu cukup untuk memulai awal 1000 baglok. Iya, cukup. Itu sudah sama lain-lainnya 4 juta tuh. Ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Iya, kurang lebih ya nambah paling berapa ya? Ya tadi tuh kebutuhan ada aja kebutuhan yang menyusul itu. Jadi kurang lebih ya 500 paling. Tambahan 500 ya biasa PT-PT. Jadi 4.500.000 lah ya kita bisa memulai. Nah, selepas itu Kang kita sudah menyediakan backlog ya. Proses apa yang kita lakukan setelah kita memulai backlog sudah ada dan lain-lain itu proses apa? Kami rekan-rekan setiap harinya itu meluangkan waktu di jamur itu sehabis Isya. Jadi habis Isya kita awal itu pengecekan dulu. Nah, otomatis kalau sudah backlog kan lihat pertumbuhan. Ada yang putih, gitu. Ada yang biasa saja. Nah, kita lihat yang biasa saja ini sejauh mana perkembangannya. Kalau yang putih itu bagus. Yang putih itu apanya tuh? Yang putih itu semacam apa ya? Jamurnya, bahan jamurnya itu. Oh, jadi nantinya itu akan tumbuh jamur. Iya, tumbuh jamur. Nah, misalkan ini mah yang biasa aja itu tuh, ya harus airnya ya lebih lumayan disemprot. Jadi semprotannya tuh enggak sembarangan, harus pakai semacam apa semprotan burung tuh, biar bisa menguap. Gitu. Kang Sakam, masa panen 2 minggu. Ini bentuk panennya sekaligus panen semua atau parsial, Kang? Iya. Jadi untuk saat ini parsial. Jadi belum merata semua. Belum merata semua. Tapi itu kalau sudah dimulai panen, akan terus-terusan tiap hari mungkin ada panen. Iya. Insya Allah ya setiap hari itu ada aja sih. Ada aja yang panen. Karena tadi parsial. Iya. Pasti kan ada yang panen meskipun dapatnya sedikit. Iya. Ini rata-rata nih Kang. Satu baglog ini setiap harinya menghasilkan berapa kilo atau berapa ons jamur sih? Jadi satu baglog itu kurang lebih 2-3 on. 2-3 on? 2-3 on. Banyak seperempat ya? Iya lumayan. Iya. Berarti banyak duitnya itu Kang kalau tiap Insya Allah. hari. Nah, pemasarannya kemana aja sejauh ini? Nah, pemasarannya saya tuh melalui FB. Sekarang kan ada Facebook. Iya, Facebook. Gaul petani sekarang, mainannya Facebook. Iya. Berarti bisa dipasarkan lewat Facebook. Dan itu bisa untuk masyarakat sekitar tahu, masyarakat sekitar sampean Kang. Iya. Dari sebelum awal kita ada backlog, rumah jamur itu saya biasa ekspos. Insya Allah di Desa Pilangsari ada budidaya jamur dan ya mantau terus masyarakat tuh. Nah, saya juga panen awal ini itu dari apa buat keluarga sendiri, dan lingkungan sekitar. Jadi banyak orang dibagi-bagikan. Ya. Apa suruh beli? Dibagi-bagikan. Waduh, gratis dulu kan? Dibagikan dulu. Promo dulu. Iya. Nah, terus berapa hari dibagi-bagikannya? Sehari aja? 2 hari. 2 hari bagi-bagikan? Ya, kurang lebih 2 hari. Baik sekali. Cuman ya enggak apa artinya banyak. Paling itu 1,5 kilo waktu awal itu. Ya paling dibagi berapa? Oh iya, karena memang karena banyak ya. Iya. Onnya sedikit juga kan banyak kalau jamur kayak gitu. Iya. Terus kemudian nih Kang, harganya berapa sih kalau boleh tahu? Sampean jual ini per kilonya? Kalau kami mengikuti pasaran. Jadi pasaran itu 1 kilo itu 17.000. Saat ini 17.000. 17.000. Itu end user apa namanya, konsumen akhir? Ya. Konsumen akhir. Konsumen akhir itu harganya 17.000. Iya, 17.000. Itu sama dengan pasaran. Kalau saya beli di warung sama segitu. Apa lebih murah di sampean? Kalau misalkan tergantung belinya sih. Kalau misalkan 1 kilo, 2 kilo, ya disamain harganya gitu. Kalau misalkan lebih dari 3 kilo, ya saya kurangin. Biar nggak ngerusak harga ya Kang ya. Kasihan ya warung-warungnya kalau sampai dimurahin kan, warungnya nanti nggak laku juga. Betul. Ada nggak Kang hasil panen yang jelek atau yang kurang bagus dari segi kualitas lah ya, bukan kuantitas ya. Artinya kualitas jamur ini seperti apa sih? Mungkin ada yang mengalami bagus sekali atau kurang bagusnya, ada nggak? Ada, pasti ada. Jadi setiap kali panen itu, misalnya 1 hari ya ada aja yang pertumbuhannya itu kecil. Jadi apa ya, nggak mengembang. Karena apa? 1 cuaca, terus 2 penyemprotan airnya ini tidak maksimal gitu. Jadi ada aja.
Berarti faktor utama cuaca nih, Kang. Cuaca, iya, lagi permasalahan panas, jagung cuaca. iya. Nah, untuk mengatasi cuaca itu, Kang, apakah sampean dan rekan-rekan pengusaha jamur di sana sudah melakukan satu tindakan atau hanya baru sekedar mencari informasi, katakanlah dari internet, Ya. Untuk menangani masalah cuaca ini seperti apa yang sudah dilakukan, Kang? Ya, ya tadi satu masalah cuaca. Masalah cuaca, saya pernah pakai diesel. Mm-mm. Jadi kebetulan Bapak sendiri kan punya diesel. Mm-mm. Jadi di diesel ini tanahnya diesel, tapi ya tetap karena cuaca panas, ya cepat habis. No, gitu. Terus- Enggak, Kang, barangkali kalau saya sih kepikirannya ngobrol Iya. sama sampean nih. Ini pinjem yang orang hajatan itu tuh, Oh. dikasih kipasnya nggak ada, ya luar biasa itu. Nah, itu kan bagus kata Iya. saya tuh. Jadi berapa bulan, Kang, untuk mencapai artinya balik modal ya? Ya. Berapa bulan? Ya, tumbuh kan sekarang kan baru katakan 1 minggu. Ini pertumbuhan jamur ini. Iya. Manen juga ya baru 1 minggu. Tapi ya insya Allah lah keyakinan saya ya lebih dari cukup dapat insya Allah. Insya Allah. Ini Kang rata-rata nih, andai kata sudah panen, berapa kilo sih sehari sampean panen dari 1000 baglok atau dari 500 baglok tadi? Kan tadi sudah dikalkulasi ya sama teman, ya kurang lebih itu sekitar 20 kilo ya dapat. 20 kilo? 20 kilo. Oh. 20 kilo. Sebenarnya berarti kalau kayak gitu, untuk berapa kali panen sudah bisa balik modal, Kang? Iya. Nah, ini yang saya pertanyakan, baglok ini masa produktifnya berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Jadi selepas 2 minggu tadi, 15 sampai 20 hari tadi, mulai muncul jamur yang bisa dipanen, itu sampai 3 bulan? Ya, 3 bulan. Sampai 3 bulan itu Ganti baglok lagi. ganti baglok lagi. Iya, Berarti belanja selama lagi. itu kemungkinan besar tumbuh jamur terus. Selama 3 bulan itu ya? Iya, tumbuh terus. Tumbuh terus ya? Tumbuh terus. Luar biasa sekali. Barusan Kang Saka menyampaikan bahwa itu harus disiram. Berarti ini nggak boleh kena panas secara langsung dan suhunya pun harus terukur. Iya. Itu suhunya. Artinya kelembabannya itu harus terukur terus. Berarti kita ada kegiatan menyiram rutin, Kang? Iya. Oh, betul ada. Berapa kali sehari? Nah, jadi satu hari itu 3 kali. 3 kali. Kayak minum obat, Pak. Wih, sama aja ini ya. Iya. Heeh. Jadi pagi, siang, malam. Siang, malam. Jadi misalkan siang itu fokus ke tanah yang lebih banyak, biar lembab. Oh, disiram berarti? Iya, disiram. Nah, untuk penyemprotan jamurnya itu mungkin ditahan dulu karena panas terus disemprot kan nggak baik juga. Nah, paling pagi penyemprotan jamur itu pagi sama malam. Ya biasanya habis sisa saya ngerjain. Nah, terus juga perawatan di jamur itu kadang-kadang ada hama, ulat. Oh, ada hamanya juga? Ada hamanya juga di jagungnya itu. Oh, fermentasi ya, jagung itu. fermentasinya. Iya, Seperti ada apa hamanya? Nah, jadi penanganannya ya tadi dicekin satu-satu, barangkali busuk atau apa, saya diambilin, diambil sama alat lah. Ada alatnya? Alatnya ada ya. Biasa sih kayu atau pisau, yang penting buang itu hama. Oh, Iya. berarti ada hamanya juga. Ada hamanya. Itu antisipasi hamanya, ada obat-obat khusus nggak itu, Kang Sakam? Selama ini penanganan hama itu saya memakai komolase, yaitu kalau bahasa ini mah Tetes tebu ya? tetes tebu Ya, itu. molase, tetes Iya, tebu. Itu tetes bisa tebu. untuk penanganan hama? Bisa. Oh. Nah, sudah berapa hari ya? 2 hari tadi tuh. Sekarang alhamdulillah ada perubahan. Iya, sama tetes tebu itu. Berarti ada ininya ya, bisa diantisipasi ya sebenarnya ya. Untuk masalah hama bisa Iya. diantisipasi. Tadi itu penyemprotan sudah, masalah hama sudah. Apalagi nih, Kang, untuk mencapai panen nih, masalah-masalah apa lagi yang muncul untuk dibudidaya jamur tiram ini? Iya, kalau masalah pemasaran, kalau kata saya luar biasa. Ini masyarakat sangat antusias. Cuman yang namanya juga awal, pertumbuhannya ini belum rata. Jadi satu hari itu panen tuh baru mendapat 1,5 kilo, 1 kilo. Sebentar nih, Kang, panennya berapa hari masa panennya? Dari mulai sampai nanam jamur tiram ini sampai dipetik, dipanennya berapa hari? Kurang lebih 20 hari. 20 hari? 20 hari. Itu dari pemesanan sampai ke rumah jamur itu 20 hari. Dari mulai pemesanan? Tumbuhnya. Iya. Kalau dari baglok datangnya saja kita siapkan itu berapa hari? Bukan dari pemesanan? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Berarti sekitar 15 hari panen. ya? Iya, 15 hari sudah panen. Nah, itu panennya nih, Kang,
itu parsial atau secara keseluruhan panen? Artinya kalau panen semua, Iya. atau parsial itu ada yang sudah waktunya dipetik, ada yang belum. Iya. Seperti apa kalau di jamur? Itu parsial. Parsial. Jadi belum rata. Makanya pendapatan satu hari itu ya belum maksimal kata saya sih. Dari mulai panen mungkin sedikit dulu. Iya, sedikit dulu. Ya harapannya ya tadi setelah disemprot pakai itu tadi tuh obat tradisional sih saya makanya, nggak pakai obat yang macam-macam lah. Terus juga kan buat konsumsi masyarakat sendiri, keluarga, jadi yang pakai yang aman-aman aja. Ini belum rata, Kang. Ya, belum Baik, rata. Kang Sakam, untuk pemasaran berarti sejauh ini masih ruang lingkup ini ya, masyarakat sekitar desa sampean, Pilangsari. Iya. Nah, ada kepikiran nggak sih untuk keluar Pilangsari skala besar pemasarannya? Ya harapan kami ya pastinya pengen. Cuman karena lihat perkembangan jamur belum merata, ya tidak bisa. Tidak bisa. Harus memfasilitasi. Di Pilangsari nih, selain sampean ada lagi nggak yang mencoba budidaya jamur anak muda Belum ada. saat ini? Belum ada. Belum ada. Oh, berarti Baru pelopor ini, sampean ya? iya. Namanya apa tadi? Jamur Tiram Jaya. Apa jamur apa? Jamur Jaya Pilangsari. Jamur Jaya Pilangsari. Iya. Luar biasa. Inisiasi pemuda Pilangsari. Ya. Tapi jadi belum ada yang niru. belum ada. Makanya harus jaya dulu ini. Harus Jaya dulu. Iya. Sudah pernah ini kan menyentuh pemerintah desa atau barangkali menyentuh kemana untuk berbicara soal budidaya jamur? Ya. Udah pernah belum? Ya, alhamdulillah waktu itu pas hari Jumat ingat saya kedatangan dari pendamping desa. Pendamping desa. Jadi luar biasa pendamping desa Pilangsari ini selalu aktif. Artinya Care, perhatian. iya, ya? care. Nah, beliau mendatangi ya biasa ngobrol-ngobrol ini dari mana. Ya saya ceritain. Ini asli pure sama rekan-rekan patungan gimana. Tapi beliau insya Allah mensupport untuk budidaya jamur ini. Ya, kami di Gerbang Tani pun sama seperti itu kan. Ya. Artinya untuk petani-petani mula atau petani pemuda ya, petani milenial kita support. Nanti kita berkunjunglah ke sana, berkunjung ke sana melihat budidaya seperti apa. Ya nanti harapannya kita pengennya di tiap desa ada hal-hal seperti itu, pemuda-pemuda yang produktif bertani. Karena menurut saya bertani itu nggak harus pikiran kita kan ya. Dulu kalau bertani sawahnya luas, kita bertani sawah, padi dan sebagainya kan nggak harus seperti itu. Bisa mengerjakan jamur atau mengerjakan hal lainnya. Nah ini saya lihat Jamur Jaya Pilangsari ini pelopor di Pilangsari. Mudah-mudahan nanti pemuda situ banyak yang kemudian mengikuti jejaknya untuk mencoba bertani, baik jamur ataupun yang lainnya. Nah harapannya apa nih Kang? Harapan artinya dari sampean pribadi atau dari rekan-rekan sampean yang tergabung dalam Jamur Jaya untuk bisa berkembang nih, harapannya seperti apa di jamur? Harapan kami bersama tim satu, pertumbuhan itu ya pengennya mah bagus dulu, merata, khususnya masyarakat desa Pilangsari pengennya mah merasain semua ini Jamur Jaya Pilangsari ini. Nah, yang kedua pengen saya atau kami yaitu bisa memproduksi baglok atau bahan jamur sendiri. Oh karena sejauh ini masih dari Cirebon tadi ya kan? Iya, ya? masih Beli belanja. jadi itu ya? Iya, masih belanja. Bikin sendiri nih Kang? Iya, memang sampean menguasai ilmunya untuk bikin sendiri? Insya Allah. Bisa? Iya, bisa. Berarti tinggal support saja. Support saja. Tinggal support saja. Makanya misalkan hasil ini sampai 3 bulan, ya harapannya pengen lebih dari cukup dari modal itu, biar saya bisa memproduksi sendiri. Kalau hasilnya bagus sih sepertinya cepat ya Kang ya, Ya untuk insya Allah. mencapai angka balik modal dan lain-lain itu. Karena saya lihat nih, kalau dari 1000 baglok, satu hari saja bagloknya, per baglok itu bisa 2 on, 3 on kan ya. Ini kalau dipukul rata 2 on aja, itu udah cepet Kang. Sehari sampai bisa menghasilkan, kalau hitungan saya sih 250.000, 200.000 udah dapet. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kesananya lebih bagus sehingga cepat bisa produksi baglok sendiri. Jamur Jaya Pilangsari. Ini luar biasa sekali. Nanti kita dari Gerbang Tani kunjungan ke sana, ke Jamur Jaya Pilangsari untuk lebih tahu, lebih jelasnya ya budidaya di sana seperti apa. Itu aja Kang Sakam. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Gerbang Tani. Terima kasih banyak untuk waktu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Kang. Nanti insya Allah kita dari Gerbang Tani hadir ke sana,
ke Pilangsari. Ditunggu. Ya. Ditunggu mudah-mudahan di momen panen Kang, Ya. biar bisa pulangnya bawa oleh-oleh. Oke, siap. Iya. Gitu aja Kang Sakam. Ya, Terima kasih baik. banyak waktunya. Sama-sama. Baik rekan-rekan sahabat tani semuanya dimanapun berada, bincang-bincang kita dengan Kang Sakam, petani milenial budidaya jamur tiram dari Pilangsari. Bersama teman-temannya, beliau membuat usaha Jamur Jaya Pilangsari. Dari sana kita tahu banyak hal, banyak potensi, banyak kesempatan yang bisa rekan-rekan semua bikin di rumah untuk usaha tambahan. Dari Kang Sakam ini kita bisa juga mengikuti jejaknya untuk mencoba budidaya jamur tiram. Semoga dari podcast ini kita bisa belajar banyak tentang pertanian, terutama budidaya jamur tiram. Baik, sahabat Gerbang Tani semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan channel Gerbang Tani, channel podcast Gerbang Tani. Kita jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.